Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Syaban dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak Angkatan 57, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dengan NIM 1309 2010 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SOP dari penggunaan mesin setter atau mesin pengeram telur. Jadi mesin pengeram telur ini digunakan untuk telur-telur yang akan ditetaskan, bisa untuk telur ayam ataupun telur unggas lainnya, yang berukuran sama seperti itik, entok dan lain sebagainya. Untuk penggunaan mesin keram ini digunakan selama kurang lebih 18 hari sebelum nantinya dipindahkan ke mesin penetas atau mesin ecer. Jadi mesin pengeram ini saat ini sedang digunakan untuk menetaskan telur-telur ayam yang sudah ada di dalamnya. Sebelum kita mulai masuk ke bagian dari SOP mesin ini, kita mencoba untuk kenal terlebih dahulu bagian-bagian dari mesin ini. Jadi di sini ada power switch untuk on atau off dari proses turning telur yang ada di dalam. Turning itu jadi proses pemutaran telur atau penggerakan telur dari mesin ini. Jadi di mesin ini ada beberapa layer dari tempat ditaruhnya telur. Apabila kita kondisikan dalam kondisi on, maka di waktu-waktu tertentu mesin ini akan bergerak. Yang tadi papannya seperti ini mungkin bisa menjadi miring ke kanan ataupun sebaliknya. Itu merupakan proses turning yang berfungsi untuk menjadikan embrio yang ada di dalam telur itu tidak menempel di salah satu sisi gitu. Jadi akan lebih stabil dan aman. Selanjutnya di sini ada pengaturan interval atau durasi dari turningnya. Di sini dipasang di angka 1 yang berarti setiap durasi atau interval 1 jam mesin ini akan melakukan pergerakan untuk turning yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan setiap kurang lebih selama 1 jam. Lalu selanjutnya di sini ada pengatur suhu. Jadi untuk mengatur suhu ini kita menggunakan semacam obeng yang ada di sini, dimana apabila kita putar obengnya ke arah kanan, maka suhunya akan berkurang atau menjadi lebih rendah gitu. Sedangkan kalau kita putar sebaliknya, maka suhunya akan lebih tinggi. Setelah mengatur suhu, di sini ada indikator suhunya. Jadi suhu yang ada di sini merupakan tampilan dari suhu yang ada di dalam mesin ini. Di sini merupakan indikator suhunya yang memberitahukan kepada kita berapa besar suhu dari mesin ini di saat itu. Dan untuk suhu yang baik itu sekitar 37,5. Selanjutnya di sini ada LED atau lampu sebagai indikator dari pergerakan suhunya, perubahan suhunya. Lalu di sini ada fasilitas yang sama seperti yang di sisi kiri, namun ini untuk sisi mesin bagian kanan. Jadi sama saja untuk fungsinya. Lalu bagian dari mesin ini juga ada kabel listrik ini sebagai sumber utama dari nyalanya mesin ini. Jadi sebelum digunakan kita harus mencolokkan terlebih dahulu. Lalu di dalam sini ada alat pengukur suhu ataupun RH itu kelembapan. Jadi di dalam ini ada semacam lingkaran kecil seperti jam yang itu untuk berfungsi untuk menunjukkan kepada kita berapa besar RH atau kelembapan maupun suhu yang ada di dalam mesin ini. Lalu di bagian bawah digunakan pula semacam papan, semacam wadah seperti baskom kotak ini. Ini berfungsi untuk tempat ditaruhnya air. Yang penggunaan air di baskom itu adalah difungsikan sebagai pengatur kelembapan gitu. Jadi dengan adanya air akan meningkatkan kelembapan dari mesin setter ini. Nah, kira-kira itu merupakan bagian-bagian dari mesin setter atau mesin pengeram telur. Untuk penggunaannya adalah SOP pengoperasiannya. Kita sebelum memasukkan telur kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa mesin ini dalam kondisi bersih. Jadi kita harus membersihkan mesin ini, bisa dibersihkan menggunakan sabun sampai semuanya bersih. Sisa-sisa dari kerapan telur atau apapun itu yang merupakan sisa dari proses pengeraman telur sebelumnya kita bersihkan. Apabila telah dibersihkan, kita juga dapat melakukan fumigasi untuk memastikan bahwa
kondisi mesin ini benar-benar bersih, karena proses pengeraman itu membutuhkan kondisi yang higienis. Apabila telah bersih, maka kita dapat menggunakannya dan cara memasuk telur-telurnya ke tempat-tempatnya dari layer-layer tempat yang ada di mesin ini. Kita taruh telurnya, lalu kita dapat menutupnya, lalu kita mengatur suhu-suhunya dan lain sebagainya. Namun sebelumnya kita juga harus memastikan bahwa kabel listriknya telah tercolok hingga mesinnya dapat menyala. Lalu untuk SOP perawatannya, kira-kira kita hanya perlu membersihkan setiap kali selesai dilakukan proses pengeraman. Kita pastikan untuk semuanya benar-benar bersih, dan ya kira-kira kita jaga untuk komponen-komponennya agar tetap berfungsi dengan semestinya. Apabila dirasa ada kerusakan, maka segera lakukan perbaikan. Ya, kira-kira cukup sekian dari saya mengenai SOP dari penggunaan mesin setter atau pengeram telur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.